Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kami atas nama Forum Ukhuwah Islamiyah NKRI yang merupakan kumpulan tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai ormas serta para purnawirawan yang anti pemahaman terorisme dan berbagai tindakan turunannya yang merugikan masyarakat seperti bom bunuh diri, ajakan memberontak kepada pemerintahan yang syah dan lain-lain. Memohon agar Kapolri dapat segera membebaskan 3 ulama guru-guru kami, Ustaz Ahmad Farid Oqbah MA, Dr. Ahmad Zain An-Najah dan Dr. Anu Al-Hamad, karena kami tahu persis ketiga ulama tersebut anti teroris. Karena terorisme bertentangan dengan akidah Islam yang hak sebagaimana yang kami dan 3 ulama kami pahami. Bersama tuduhan teroris yang dialamatkan kepada ketiga ulama kami adalah fitnah yang keji. Ada beberapa hal yang bisa menjadi rekomendasi kepada Pak Kapolri. Yang pertama adalah aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Ustaz Farid Oqbah, Ustaz Ahmad Zain Najah dan Ustaz Al-Hamad adalah aktivitas yang disyariatkan dalam Islam dengan sebagai seorang ulama yang jauh dari pemahaman teroris yang menyimpang. Yang kedua, beliau bertiga adalah ulama yang tulus dan lulus, pendakwah yang dikenal santun, memiliki banyak murid dan telah banyak berkhidmat untuk melayani umat, dan tidak ada satupun dakwah yang mengajak menjadi teroris atau memberontak kepada pemerintahan yang syah, karena hal tersebut sesuatu yang haram dalam pemahaman kami dan ketiga ulama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga ulama yang telah disebutkan oleh Bapak Adang Suwarjo itulah adalah seperti kita ketahui dan publik ketahui, mereka justru dalam ceramah-ceramahnya dan dakwah-dakwahnya di kalangan umat justru mengingatkan bahwa tindakan-tindakan, kalaupun tindakan-tindakan terorisme itu tindakan yang bertentangan dengan hukum fikih Islam. Hukum agama Islam tidak mengajarkan tindakan seperti itu. Misalnya melakukan kekerasan, melakukan pengeboman, ya, ataupun misalnya memiliki suatu perlawanan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Itu sangat tidak dianjurkan oleh ketiga ulama tersebut. Oleh sebab itu kami terutama kepada Presiden Jokowi menghimbau atau menganjurkan untuk mengevaluasi kembali terhadap penangkapan ketiga ulama tersebut dan sehingga dapat dibebaskan kembali. Dan terhadap ketiga ulama yang disebutkan tadi, sebetulnya bahwa ulama tersebut sebetulnya sangat diterima, dicintai oleh kalangan umat, sangat dikenal, bahwa tidak ada sama sekali kita temui, kita dengar atau kita lihat anjuran-anjuran beliau yang menunjuk atau menyarankan suatu kekerasan dalam bentuk apapun di masyarakat. Dan sama sekali dalam ceramah-ceramah beliau tidak ada kesan ataupun kita dengar yang bersifat memprovokasi masyarakat. Demikian juga kalau dilihat dari sisi hukum, apakah itu hukum acara yang kita kenal di dalam hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 dan dikaitkan katanya model penangkapan mereka itu karena ada indikasi kegiatan mereka dengan terorisme seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentu sangat bertentangan sama sekali. Karena walaupun katakanlah diindikasikan mereka terlibat kegiatan terorisme, tapi prosedur hukum tetap harus dihormati. Bagaimana cara, katakanlah mereka kalau ada indikasi dicurigai atau katakanlah ada indikasi melakukan tindak pidana apapun termasuk terorisme, tetap hukum acara pidana itu tidak bisa dihindari.
cara penangkapan atau mungkin dilakukan pemanggilan lebih dahulu, kemudian pemeriksaan, dan kalau memang dirasa sangat memenuhi bukti-buktinya, kemudian bisa ditangkap semua. Tidak serta-merta tiba-tiba didatangi tengah malam, subuh-subuh, ya, ke rumah mereka masing-masing langsung ditangkap. Itu jelas pelanggaran baik KUHP maupun pelanggaran hak asasi manusia. Demikian juga sebetulnya Perkapolri yang terbaru, yaitu nomor 6 2018 tentang penyidikan. Kapolri sendiri juga sudah mengingatkan bahwa semua itu penyidikan dilakukan tidak dengan melanggar hukum, tidak dengan melanggar HAM, dengan cara-cara yang seperti kita lihat pada ulama kita. Untuk itu kami mengajukan agar ditinjau kembali pemeriksaan ini, penangkapan ini, penahanan ini ditinjau kembali untuk segera bisa dilepaskan. Demikian saran kami. Ya, silakan Bang Ben, ada yang disampaikan. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan, di sini ada Dr. Zain An-Najah, ya, merupakan ulama yang sangat fleksibel dan sangat tidak kita bisa mengerti kenapa beliau itu sampai dikaitkan dengan masalah terorisme. Ya. Sedangkan terorisme itu sendiri ini kan sebetulnya barang impor, di mana barang ini dikatakan bahwasanya kalau kita bicara terorisme itu kita bicara tentang masalah memaksakan kehendak dengan cara-cara kekerasan. Tidak mungkin itu dilakukan oleh Dr. Zain An-Najah, apalagi mengarahkan hal-hal perbuatan semacam itu. Nah, di sini mungkin ya kami melihat bahwasanya pemerintahan yang sekarang dipegang oleh Jokowi ini mungkin Jokowi sendiri nggak tahu, mungkin juga tahu, tapi apapun juga, ya, ini dilakukan oleh pembantu-pembantu. Kalau tadi digambarkan ada sesuatu keadaan yang sangat kita mengerti bahwa ada sesuatu keringat yang menempel di tubuh-tubuh kawan-kawan Polri. Keringat rakyat ini ada. Semua fasilitas itu dari keringat rakyat. Kita belum membayar kepada rakyat itu sendiri, tidak meminta uang sama sekali, tidak, tetapi minimal tupoksi yang sudah disediakan itu dilaksanakan seperti gambar bahwasanya hukum kita mengatur bahwasanya seseorang tidak bisa seenaknya saja tengah malam atau subuh diangkat lalu dikatakan ini adalah apalagi dikaitkan dengan Islam. Ini sama sekali sangat mengerikan. Kenapa kalau kita bicara teroris, apalagi dengan beliau-beliau tersebut teroris, lalu kita kaitkan dengan Islam? Di mana hubungannya Islam dengan teroris? Tidak ada sama sekali. Ini juga harus pembiaran ini juga kita harus hentikan pada kesempatan ini. Forum Ukhuwah Islamiyah menyatakan dengan tegas, tidak lagi selesai. You bicara teroris, silakan, tidak ada masalah. Tapi jangan bicara Islam. Tunjukkan kalau Islam mengajarkan teroris, tidak. Kalau you bisa tunjukkan, saya bisa menerima semua tuduhan. Inilah yang maksud kita, bahwasanya apa yang digambarkan oleh pihak yang punya wewenang kepada 3 ulama kita, 3 rekan kita, 3 sahabat kita ini membuat miris. Tadi dari awal mungkin Pak Juju sudah gambarkan ada sesuatu sebetulnya, hal yang lain dibalik tentang masalah Islam dan teroris. Ada sesuatu daripada perkap yang digambarkan. Itu ada sesuatunya adalah hak asasi manusia yang diatur oleh undang-undang sendiri. Tidak. Kecuali memang disepakati kita tidak boleh bicara hak asasi manusia lagi. Tahu itu semua di lemari. Kita bicara kemauan kita. Kalau udah sampai begitu ya sudah. Kita berhenti semua berbicara. Mungkin itu dari saya, mungkin dengan Pak Mohin bisa lebih lengkap. Silakan. Ya, terima kasih. Kami sangat mengenal sosok dari Ustaz Farid Al-Mahmah, Ustaz Zain An-Najah, dan Ustaz Anwar Al-Hamid. Mereka adalah alim ulama yang memegang teguh prinsip-prinsip ajaran agama. Mereka juga
dikenal berkomitmen untuk mewujudkan kemaslahatan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sehingga ketika pada mereka dihadapkan dengan status tersangka dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang terorisme, ini tentu menimbulkan pertanyaan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena menurut ketentuan pada pasal 15 junto pasal 7 sebagaimana yang diterapkan kepada mereka, delik tersebut bersifat material, harus menimbulkan adanya akibat konkret dari apa yang nanti akan disangkakan atau didakwakan. Pada saat ditangkap, tentu statusnya terduga di sini. Menurut perspektif undang-undang terorisme, itu dengan bahasa adanya bukti permulaan yang cukup. Tapi kalau kita mengacu keputusan Mahkamah Konstitusi, tafsir daripada bukti yang cukup, bukti permulaan yang cukup adalah menunjuk kepada dua alat bukti minimal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 KUHP. Nah, ini yang tidak ada. Kita tidak tahu apa dua alat bukti minimal itu. Kemudian fakta apa yang menjadi suatu kondisi terjadinya perbuatan terorisme yang telah ada sebelum mereka ditabrak. Tentu ini harus berkorelasi, ada hubungan kausalitas terhadap apa yang diterapkan dalam pasal 15 junto pasal 7 Undang-Undang AKO dalam hal pemufakatan jahat, dolus premeditatus, atau dalam persiapan, atau dalam percobaan poking, atau dalam pembantuan. Kesemua ini harus disampaikan ke publik, dijelaskan, sehingga ini juga menjadi suatu keterangan yang sangat strategis dan penting bagi kepentingan pembelaan oleh penasihat hukum. Dan selain itu memberikan aspek-aspek keyakinan daripada umat, daripada masyarakat terhadap apa yang diterapkan kepada mereka, sehingga aspek hukum yang diterapkan itu tentu harus menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan juga tidak mengingkari azas kepastian hukum yang adil. Di sini disebutkan dalam satu tarikan nafas, bukan hanya peraturan undang-undangan, tapi hukum dengan kepastian dan keadilan. Saya pribadi mengenal mereka. Kenapa saya mengatakan demikian? Ustaz Farid Al-Maktubah, Ustaz Zain An-Najah, Ustaz Anwar Hamad tidak berpaham radikalisme intoleransi sebagaimana yang dimaksudkan. Mereka tidak berpaham takfir sebagaimana yang disangkakan atau yang dimaksudkan. Mereka adalah orang yang sangat menjunjung tinggi ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah Islamiyah. Jadi dalam pandangan ini sudah sangat jelas bagi kami adalah menjadi pertanyaan serius ketika mereka dihadapkan dengan tindak pidana teroris. Setahu kami, mereka sangat jauh dan tidak mungkin berpaham demikian. Fakta yang kami dapatkan berdasarkan keterangan, berdasarkan pengalaman kami, mereka adalah sangat jauh dari sifat-sifat yang tercela tersebut. Mereka sangat menjunjung tinggi tauhid, syariah, akhlak, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasionalistik. Oleh karena itu, dapat saya katakan menjadi suatu hal yang sangat patut dipertanyakan penangkapan kepada mereka. Pertama, karena tidak kita ketahui apa dasar hukum, apa dua alat bukti,
dan apa kejadian konkret yang terjadi sehingga mereka diterapkan dalam bentuk yang bersifat limitatif. Apakah dia pemufakatan jahat, perbantuan, persiapan, atau percobaan? Nah, ini fakta konkretnya apa, itu tidak ada. Nah, demikian itu menjadi suatu hal yang menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas, objektivitas daripada penerapan hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, umat Islam harus memberdayakan diri, harus menyikapi persoalan ini dengan cermat, dengan jernih. Jangan sampai ada propaganda lanjutan yang mengatakan bahwa kepada mereka adalah takfiri, anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika. Semua itu tidak benar. Kami dapat menjaminnya dengan berbagai keterangan-keterangan dan data-data yang akan kami sampaikan kelak nanti dalam rangka pembelaan di depan persidangan. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Satu hal yang barangkali perlu saya sampaikan bahwa ada hal yang sangat menarik dari Ustadz Ahmad Taqiyuddin yang beliau dulu pemahamannya adalah takfiri karena banyak membaca buku-buku yang ke arah situ. Lantas Ustadz Farid Ogbah menasihati beliau sehingga akhirnya malah berbalik, dia kembali ke jalan-jalan yang lurus dan beliau malah membuat bukunya adalah dikafirkan tapi tidak kafir. Dan yang luar biasa, pengantarnya adalah Ustadz Farid Ogbah. Dan ini terjadi pada tahun 2014. Jadi sekarang 2021, sudah 7 tahun yang lalu Ustadz Farid Ogbah sudah menasihati mereka-mereka yang berpemahaman takfiri. Jadi sangat tidak masuk akal Ustadz Farid Ogbah, Ustadz Zainal Najah, dan Ustadz Anung Al-Hamad adalah berpemahaman takfiri. Jadi sangat keliru. Untuk itu sekali lagi mohon dengan nama sangat Bapak Kapolri untuk membebaskan ketiga ulama kami. Jadi yang ingin saya sampaikan, ketiga ulama yang sekarang ditahan itu adalah terkenal ulama yang santun, pendakwah di mana-mana, bahkan bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, ya. Dan tidak ada satupun dalam dakwahnya, bisa dilihat dari buku-bukunya, bahkan sekalipun dan juga video-video yang ada, tidak ada satu kalimat pun yang mengajak kepada terorisme. Bahkan Ustadz Farid Ogbah ini ketika diminta menjadi ketua umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia, beliau bersedia karena beliau ingin berjuang secara konstitusional, ingin berjuang membangun bangsa ini di parlemen, ingin berjuang membangun bangsa ini mensejahterakan umat Islam dengan cara yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi sangat tidak beralasan kalau ada yang mengatakan bahwa masuknya Ustadz Farid kepada Partai Dakwah Indonesia itu sebagai kamuflase. Jadi itu salah kaprah dan menyesatkan. Yang perlu masyarakat ketahui bahwa pada tahun 2018 Ustadz Farid Ahmad Ogbah ini pernah diminta oleh Brigjen Polisi Sugeng waktu itu untuk memberikan pembekalan kepada perwira yang ditugasi ke daerah-daerah, dan ini seluruh Baintelkam di pusat sampai ke daerah, itu dari pihak kepolisian. Di samping hal tersebut juga pada tahun yang sama Pak Kastor Mabes TNI di Cilangkap waktu itu dijabat oleh Majen Suprapto juga memberi kesempatan Ustadz Farid untuk memberikan pembekalan dengan waktu itu temanya menjaga aliran sesat di Indonesia, itu kepada seluruh perwira di Indonesia, seluruh Indonesia maksud saya. Jadi itu dua hal yang barangkali perlu diketahui bahwa Ustadz Farid ini di-accept oleh Mabes Polri maupun oleh Mabes TNI, sehingga tidak pada tempatnya sekali lagi kalau beliau dikatakan punya pemahaman takfiri atau berindikasi bagian dari terorisme. Nah, dan satu buktinya adalah ini adalah semacam penghargaan lah kepada Ustadz Farid Ogbah dari kepolisian, dari Baintelkam, ketika beliau memberikan ceramah kepada para perwira itu. Bisa dilihat seperti ini. Khususnya kami sekali lagi menghimbau kepada Kapolri untuk bisa membebaskan ketiga guru-guru kami, ketiga ulama kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.